Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman Bidayatul Hidayah, guru ekonomi di MA Miftahul Ulum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang inflasi, yaitu materi ekonomi kelas 11. Adapun kompetensi dasar pada materi inflasi ini yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi, kemudian menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Pada materi inflasi ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pengertian inflasi, yang kedua penyebab inflasi, dan yang ketiga jenis-jenis inflasi. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pengertian inflasi. Pengertian inflasi yaitu suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran, jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga barang dan jasa tersebut adalah mengalami peningkatan. Nah, sehingga di peristiwa tersebut bisa dikatakan telah terjadi inflasi. Selanjutnya, kita bahas tentang sebab-sebab timbulnya inflasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Hal ini terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Jadi, ketika permintaan suatu barang dan jasa mengalami kenaikan, hal tersebut mengakibatkan harga barang-barang atau harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka dapat menimbulkan terjadinya inflasi. Yang kedua, cost plus inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Ketika biaya produksi barang jasa mengalami kenaikan, secara otomatis harga dari barang dan jasa itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, ketika harga barang dan jasa meningkat atau mengalami kenaikan, hal tersebut juga dapat menimbulkan inflasi. Yang ketiga, bertambahnya uang yang beredar. Jadi, ketika uang yang beredar di masyarakat banyak, akan mengakibatkan kenaikan barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, bisa menimbulkan terjadinya inflasi. Selanjutnya, mixed inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam arti, permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan penawaran. Sehingga harga barang dan jasa juga akan mengalami kenaikan, sehingga menimbulkan adanya inflasi. Selanjutnya, expect inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kekacauan ekonomi dan politik. Jadi ketika terjadi suatu kekacauan ekonomi ataupun kekacauan politik, hal tersebut bisa mengakibatkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Nah, ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa, hal tersebutlah yang mengakibatkan timbulnya inflasi.
Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Ada beberapa jenis inflasi, di antaranya yaitu yang pertama, dilihat dari sumbernya. Yang kedua, dilihat dari laju kecepatannya. Yang ketiga, dilihat dari tingkat keparahannya. Dan yang keempat, dilihat dari penyebabnya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis inflasi ini. Dilihat dari sumbernya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Kita bahas dari penciptaan uang baru. Jadi kenapa penciptaan uang baru bisa mengakibatkan inflasi? Nah, itu karena ketika penciptaan uang baru, hal tersebut berarti mengakibatkan uang yang beredar di masyarakat meningkat. Nah, ketika peredaran uang di masyarakat meningkat, itu mengakibatkan harga barang-barang naik, sehingga menimbulkan inflasi. Yang kedua, adanya kebijakan anggaran defisit. Nah, anggaran defisit ini adalah suatu kebijakan yang mana pengeluaran belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Hal ini berarti adanya peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Ketika terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa, itu mengakibatkan adanya kenaikan harga barang dan jasa. Nah, ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, berarti telah terjadi inflasi. Jenis inflasi yang kedua yaitu inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang terjadi inflasi. Jadi, apabila suatu negara mengimpor barang dan jasa di suatu negara yang sedang mengalami inflasi, secara otomatis harga barang-barang yang diimpor tersebut juga mengalami inflasi. Selanjutnya, jenis inflasi dilihat dari laju kecepatannya. Nah, kalau dilihat dari laju kecepatannya, jenis inflasi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu inflasi lunak, inflasi cepat, dan inflasi meroket. Kita bahas dari yang pertama yaitu inflasi lunak. Nah, inflasi lunak ini adalah inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Jadi dalam artian dalam per tahun itu kecepatan inflasi kurang dari 5%. Hal tersebut berarti telah terjadi inflasi lunak. Yang kedua, inflasi cepat. Nah, inflasi ini kecepatannya 5% atau lebih per tahunnya. Jadi ketika 1 tahun itu telah terjadi inflasi dengan kecepatan lebih dari 5%, itu berarti telah terjadi inflasi cepat. Yang ketiga, inflasi meroket. Nah, inflasi ini adalah inflasi yang memiliki kecepatan lebih dari 10% per tahun. Jadi kecepatan inflasi ini melebihi dari 10%. Hal tersebut disebut dengan inflasi meroket. Jenis inflasi dilihat dari tingkat keparahan. Ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan.
Inflasi ringan ini dikatakan ringan karena inflasi ini besarnya di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Nah, kalau inflasi sedang ini memiliki besaran antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat yaitu memiliki besaran antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Nah, kalau hiperinflasi ini terjadi di atas 100% per tahun. Baik, yang terakhir, jenis inflasi dilihat dari penyebabnya. Kalau dilihat dari penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu cost plus inflation dan demand pull inflation. Kita bahas dari yang pertama, yaitu cost plus inflation. Nah, cost plus inflation ini adalah suatu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Nah, ini maksudnya adalah ketika biaya produksi mengalami kenaikan, hal tersebut mengakibatkan harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Nah, ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua, demand pull inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Maksudnya di sini adalah produsen tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan permintaan pasar. Atau dalam arti, permintaan pasar akan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan barang dan jasa yang disediakan oleh produsen. Nah, ketika jumlah permintaan lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa, itu mengakibatkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Nah, ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, hal tersebut berarti mengakibatkan terjadinya inflasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.